Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afu Ahmad. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara memilih fakultas yang terbaik dan yang paling pas bagi diri kita masing-masing. BTW guys, saya ini sekarang udah buka lagi kaos Madinah guys. Kaos Madinah sekarang desainnya bagus banget. Ini tersedia 3 warna, hitam, putih, dan juga biru navy. Warna biru navy, jadi biru tua gitu, keren banget. Ini desain terbarunya guys. Kemarin sempat habis dan sekarang alhamdulillah sudah restock lagi. Bahannya Katun Combat 30S ya, lembut, adem ya. Tuh. Sablonan polyflex, timbul, kuat dan jelas tahan lama. Kualitas gitu, Bro. Berkualitas. Jadi bagi Anda yang in order baju kaos Madinah yang sangat keren ini, ya udah Anda tinggal klik link yang ada di deskripsi. Setiap mahasiswa itu memiliki alasan yang berbeda untuk masuk ke suatu kuliah tersebut. Seperti saya, contohnya saya masuk kuliah syariah. Kenapa? Karena alasan saya adalah saya itu suka sekali dengan belajar fikih. Saya suka sekali dengan pelajaran yang berkaitan dengan muamalah gitu kan. Jadi saya masuk ke dalam kuliah syariah. Iya, tentu mahasiswa itu punya alasan berbeda-beda. Kenapa dia masuk kuliah dakwah? Kenapa dia masuk kuliah hadis? Kenapa dia masuk kuliah Quran atau mungkin fakultas yang lainnya? Nah, teman saya aja yang masuk kuliah syariah, tatkala saya tanya, kenapa masuk kuliah syariah? Karena saya itu nggak suka syariah. Saya nggak suka pelajaran fikih. Maka dari itu pelajaran fikih saya tuh jelek. Makanya saya masuk syariah supaya ngedalamin fikih tersebut. Aslinya saya nggak suka pelajaran fikih gitu kan. Jadi emang alasannya berbeda-beda. Setiap mahasiswa punya alasan tersendiri untuk memilih fakultas tersebut. Kalau saya rangkum secara umum, bukan secara terperinci ya, itu mungkin mahasiswa terbagi menjadi 3 golongan. Maksudnya 3 golongan apa? Dalam memilih perkuliahan atau jurusan ya, fakultas. Golongan yang pertama yaitu adalah orang yang suka dengan pelajaran tersebut. Contoh, orang suka belajar pelajaran akidah. Maka dari itu dia ingin mendalami akidah, jadi dia masuk ke kuliah dakwah. Atau orang suka ngafal hadis, orang suka memahami syarah hadis, maka dia bakalan masuk ke kuliah hadis. Itu orang yang suka dengan pelajaran tersebut. Orang suka baca Al-Quran, orang udah suka belajar kiroat seperti itu, maka nanti dia bakal masuk kuliah Al-Quran. Ini golongan yang pertama ya. Sama, orang suka fikih, maka dia ke malah cenderung ke kuliah syariah. Kalau misalkan Anda termasuk golongan yang pertama ini, itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena Anda itu sangat mendukung apa yang sebenarnya bakat Anda itu masih terpendam, masih nanggung gitu. Anda suka dengan pelajaran tersebut, tapi Anda masih belum mendalami suatu yang Anda inginkan tersebut. Maka dari itu kalau Anda masuk ke kuliah yang pas banget dengan sesuatu yang Anda suka pelajarannya, maka dari itu sangat-sangat bagus sekali. Secara umum, kuliah syar'i di Universitas Islam Madinah itu memiliki bobot atau muqarrar yang mirip-mirip lah. Cuman perbedaannya cukup jauh kalau misalkan udah pelajaran yang penjurusan gitu kan. Kayak hadis ya kan, ngafal hadisnya jauh lebih banyak. Terus kayak fakultas Al-Quran gitu kan, ada pelajaran kiroat yang tidak dipelajari di kuliah yang lainnya. Adapun seperti kuliah syariah itu ada usul fikih yang nggak semua kuliah itu dapat, kecuali beberapa semester aja. Contoh misalkan cuman 1 atau 2 semester. Tapi kalau di kuliah syariah itu usul fikih bisa sampai 8 semester full gitu kan. Nah, jadi cuman perbedaannya itu di penjurusannya aja. Kalau pelajaran fikih, akidah, hadis, tafsir itu ada semua. Bahkan pelajaran Al-Quran pun ada semua di semua fakultas gitu kan. Lanjut ke golongan yang kedua. Golongan yang kedua adalah golongan orang yang sebenarnya dia nggak suka kuliah tersebut, dia nggak suka pelajaran tersebut, tapi mau nggak mau harus dia dalami supaya bisa masuk ke otak dan bisa dipelajari dengan baik tentunya. Ini terjadi kepada teman saya yang beliau ini di kuliah syariah juga. Tatkala saya tanya kenapa masuk kuliah syariah, karena dia emang tidak suka pelajaran di kuliah syariah. Maka dari itu dia masuk syariah supaya dia tahu pelajaran yang dia nggak suka tuh
sesusah apa atau nggak suka apa saya gitu. Jadi awalnya itu karena dia nggak suka. Tapi setelah saya tanya lagi ternyata malah dia enjoy gitu dengan pelajaran yang dia ada di kuliah syariah ini. Nah, kalau golongan yang kedua ini juga bagus banget karena kalau Anda membenci suatu pelajaran atau misalkan bukan membenci ya, tidak minat dengan suatu pelajaran tersebut, tapi Anda masuk ke dalam perkuliahan atau fakultas yang menjurus ke suatu pelajaran yang Anda tidak suka tersebut, maka ini cukup bagus karena Anda yang nggak suka tuh segimana sih saya nggak suka gitu kan. Nanti apakah bisa suka atau enggaknya tentu itu kembali kepada masing-masing gitu kan. Jadi intinya mungkin bisa Anda nggak suka di suatu pelajaran tersebut, terus Anda masuk ke kuliah tersebut. Jadi ini juga bagus banget karena kalau kita nggak suka pelajaran tersebut, pasti kita kepo. Ini apa sih? Ini apa sih? Gitu. Tahu-taunya malah jadi bisa gitu, malah tahu gitu kan. Oke, kita lanjut ke golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga adalah golongan orang yang ngikut-ngikutan saja. Jadi orangnya itu nanya-nanya temen gitu kan, mau masuk kuliah apa nih? Oh, mau masuk kuliah hadis. Ya udah ikut hadis aja. Jadi ngikut-ngikut, ya kan? Nggak punya pendirian. Atau saya mau ke kuliah syariah, ya udah ikut syariah aja, ikut teman. Oh, saya mau ke kuliah dakwah, kata temannya. Ya udah saya juga ikutlah gitu. Jadi orang yang kalau di golongan yang ketiga ini adalah orang yang tidak punya pendirian atau tidak punya tujuan yang benar-benar dia tuh serius gitu dalam mempelajarinya. Tapi dia cuma ikut-ikutan saja supaya apa? Supaya nanti di kelasnya ada teman, ya kan? Ada teman yang sefrekuensi atau mungkin dulunya satu pesantren bareng. Jadi kalau golongan yang ketiga ini, semoga kalian jangan masuk ke golongan yang ketiga ya. Golongan yang ketiga ya itu orang yang ikut-ikutan tadi. Jadi nggak punya pendirian gitu kan. Ya, ini juga ada, pasti ada gitu kan. Mungkin kalau secara umum cuma 3 golongan itu ya. Kalau misalkan alasan-alasan yang lainnya itu pasti ada juga alasan-alasan yang berbeda dari 3 alasan tadi ya. Yang pertama orang suka dengan tersebut, yang kedua orang yang nggak suka, yang ketiga adalah orang yang cuma ngikut-ngikutan aja. Ya kita kan harusnya udah gede, jadi harus punya pendirian sendiri gitu kan. Nah, terus bagaimana langkahnya? Supaya kita itu benar-benar dapat kuliah yang benar-benar kita inginkan dan itu adalah kuliah yang terbaik bagi kita. Jadi kalau di Universitas Islam Madinah sebenarnya kuliah itu terbagi menjadi dua metode, yaitu metode syar'i, yang kedua metode umum. Kalau metode umum itu yang ya seperti kayak sains, komputer dan lain-lain, matematika gitu kan, insinyur. Yang kedua ya adalah metode syar'i, yaitu kuliah yang sering saya sebutkan di video-video saya sebelumnya, itu kuliah Al-Quran, dakwah, hadis, syariah, dan juga lughah Arabiyah gitu kan. Nah, tapi saya nggak bakal bahas ke metode yang pelajaran yang umum karena menurut saya di Indonesia itu jauh lebih enak. Maksudnya kalau misalkan mau kuliah umum di Universitas Islam Madinah bisa saja, tapi masalahnya itu sayang gitu. Anda sudah datang ke kota Nabi tapi malah ikut pelajaran umum. Jadi bukannya sia-sia tapi sayang gitu. Kenapa nggak ngambil pelajaran syar'inya gitu loh. Kota Nabi bro, sumber ilmu itu. Ya, jadi ya udahlah, maksudnya makanya saya sering bahas pelajaran metode yang syar'i gitu kan, kuliah syar'i, bukan kuliah yang bentuknya umum gitu. Ya di Indonesia banyak dan juga banyak yang nggak kalah dengan Universitas Islam Madinah sih. Selanjutnya itu Anda harus sholat istikharah. Kenapa harus sholat istikharah? Karena yang kita inginkan belum tentu itu yang terbaik buat kita gitu kan. Yang kita inginkan belum tentu itu kedepannya bakal jadi manfaat buat kita. Jadi untuk memperkuat apa yang kita inginkan dan masih bimbang mungkin antara pemilih kuliah, maka harus sholat istikharah terlebih dahulu. Kalau Anda sudah diterima di UIM, kemudian itu masih belum milih fakultas gitu kan, terus salat istikharah dari situ, minta petunjuk sama Allah untuk masuk kuliah apa gitu loh, atau enggak sebutin aja kuliahnya. Dulu saya sebelum pemilihan fakultas itu waktu diterima, itu saya fix masuk kuliah dakwah pengennya. Dan tapi saya masih bimbang, apakah saya masuk kuliah dakwah ataukah saya masuk kuliah hadis, karena pengen gitu.
ngafal hadis gitu kan, pengen banget. Cuman ya otaknya nggak sepintar orang-orang yang sekarang ada di kuliah hadis sih. Maksudnya ya saya kan ngafalnya agak susah gitu, tapi nggak apa-apa lah. Jadi saya waktu sholat istiqoroh itu cuman minta dua, ya Allah saya pengen masuk kuliah dakwah, saya juga pengen masuk kuliah hadis. Jadi tolong ya Allah kasih petunjuk mana yang paling bagus antara dua kuliah ini gitu kan. Pokoknya saya serahkan perkara ini sama Engkau ya Allah. Pokoknya kasih saya fakultas yang terbaik buat saya gitu kan. Tahu-taunya waktu saya muqabalah ulang. Jadi kan kalau sistem yang sebelum corona itu nanti ada muqabalah ulang di Universitas Islam Madinah. Itu muqabalah ulang itu udah pasti diterima ya. Maksudnya itu muqabalah khusus untuk pemilihan kuliah aja. Nah, waktu saya muqabalah ulang, saya di situ nggak tahu kenapa pengen banget masuk ke kuliah syariah setelah tahu penjabaran muqarrarnya gitu kan, buku apa aja yang akan dipelajari di kuliah syariah gitu kan. Jadi saya nggak tahu kenapa mau masuk ke kuliah syariah gitu ya. Ya alhamdulillah gitu kan, saya betah di kuliah syariah dan juga banyak manfaat yang saya dapatkan dari kuliah syariah ini gitu kan. Jadi jangan sampai Anda itu menggantungkan perkara itu kepada diri Anda sendiri. Anda sudah pede dengan kuliah itu, ya udah tanpa istikharah Anda udah fix, pokoknya ini yang terbaik buat saya. Belum tentu gitu kan. Bisa jadi itu yang terbaik buat Anda, yang Anda kira, padahal menurut Allah itu tidak baik buat Anda gitu loh. Jadi makanya harus sholat istikharah terlebih dahulu gitu kan ya. Ya sisanya ngikutin aja kayak berdoa atau minta doa sama orang tua. Jadi intinya mudah-mudahan aja sih. Ya bagi kalian yang masih bingung untuk masuk kuliah apa, ya sudah, kalian sholat istikharah gitu kan. Hati kalian cenderung kemana, atau Anda bisa masuk ke salah satu dari 3 atau 2 golongan saja. Jangan sampai Anda masuk ke golongan yang ketiga, yaitu orang yang ngikut-ngikut temen gitu loh. Jangan sampai. Jadi entah pelajaran itu yang Anda sukai atau pelajaran yang tidak Anda sukai gitu kan. Ya udahlah, pokoknya jangan sampai masuk ke golongan yang ketiga, yaitu orang yang ikut-ikutan aja gitu. Ya udahlah. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah lihat video ini. Saya Afif Ahmad pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.